Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Fadil Robani. Saya sebagai host kali ini dengan NIM 0404012213. Nah, kali ini kita akan berdiskusi kecil tentang review artikel Jurnal Komunikasi Beragama dan Harmoni Sosial. Oke, sebelum kita menuju yang kita bahas kali ini, kita akan memperkenalkan narasumber kita dari Universitas UINSA dengan Prodi KPI. Oke, perkenalkan, ayo Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Anugrah Putra, biasa dipanggil Rafi. Saya mahasiswa KPI semester 1 tahun ajaran 2022. Mbaknya? Ya, perkenalkan nama saya Nori Hairil Kiroma. Saya juga mahasiswa semester 1, mahasiswa UINSA, Prodi KPI. Prodi KPI. Oke, sebelum kita bahas ke dalam nih, Ya. kita harus saling kenal nih ya kan, Mas. Masnya nih dari mana? Saya asal Sidoarjo, asli Sidoarjo. Oke. Kenapa kok Mas pilih UINSA? Saya masuk UINSA ini tahu dari teman saya yang kebetulan keterima dulu melalui jalur UMPTKIN. Saya diterima di jalur mandiri. Melalui tes. Dan itu sudah pilihan terakhir karena sudah tidak ada lagi universitas yang mau terima. Ya, Oke. Untuk Mbaknya gimana kok pilih UINSA? Ya sama, udah keterima di UINSA gitu loh. Kok saya lanjut gitu ya? Mbaknya ini dari mana? Saya lupa. Oh, dari Madura. Waduh, Madura Pamekasan. jauh ya. Jauh. Jauh. PP. Ya enggak, ngekos lah. Ngekos. Iya. Sendiri atau ada satu kamar 2 orang atau Iya, satu kamar 2 orang tapi beda kampus. beda kampus? Masnya PP dari Sidoarjo atau ya, ngekos? PP dari jalur rumah saya tidak terlalu jauh dari kampus. Oh, deket. Cuman 10 kilo lah. 10 kilo jauh dong. Deket dong. Kalau jalan kaki jauh. Oh ya. Ya, Bener. Kira-kira berarti 20 menitan ya? ya kalau Kurang macet. lebih kalau kurang nggak lebih. macet. Oke. Mbaknya ini deket kan dari kampus? Deket. Deket banget atau jalan kaki berarti ke Jalan kampus? kaki dong. Bener? Iya, jalan Wih, kaki keren. tiap hari. Oke, setelah kita perkenalan diri nih ya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang review artikel Jurnal Komunikasi Beragama dan Harmoni Sosial. Oke, bisa dijelaskan tentang artikel tersebut? Baik, Reviewnya? tentang akulturasi budaya ya Mas ya. Iya, benar. Jadi akulturasi budaya itu proses perubahan budaya dan psikis sebagai hasil dan komunikasi 2 atau lebih kelompok-kelompok budaya dalam anggota budaya tertentu. Jadi menurut saya itu akulturasi budaya ini sangat memungkinkan perubahan menjadi sosial budaya baru. Jadi itu kan sosial budaya itu kan banyak ya, apalagi di berbagai daerah gitu loh kan. Jadi diakulturasi. Nah, jadi dengan hasil akulturasi itu memungkinkan banget jadi hasilnya budaya baru gitu loh. Menurut saya gitu. Oke, saya ingin tanya nih ya. Kan ini judulnya komunikasi beragama. Berarti Ya, ini agama tidak tertuju ke Islam aja dong. benar. Pasti ada banyak agama. Oke. Tentang dan harmoni sosial. Oke. Aku ingin tanya nih ke Mbaknya dulu. Mbaknya di daerah Mbaknya ini, apakah di daerah Mbaknya ini kan ada beragam budaya atau Iya, di sana? Apakah ada sifat toleransi di sana? Atau apakah ada timbul kayak ejek-ejekan atau tidak ngurus dirinya sendiri gitu loh? Gimana? Jadi nanya di daerah saya ya. Jadi menurut saya sendiri akulturasi budaya itu di kalangan daerah saya sendiri ya Mas ya. Iya. Ya, akulturasi budaya itu mampu merajut komunikasi dan keharmonisan sosial menurut saya. Jadi tidak ada pembedaan baik itu antar agama gitu loh. Tidak ada etnis pembedaannya. Oh, berarti diajak ya? Masih Iya. kita ada event nih kayak 17 Agustus. Nah. Berarti semua agama kita ajak semua jadi satu untuk gotong royong untuk Ya, merayakan boleh. 17 Agustusan. Ya, Seperti itu. tapi di daerah saya agamanya agama Islam sih Mas. Oh, mayoritas. Iya, mayoritas agama Islam, nggak kedatangan dari agama Kristen. Nggak tahu sih, kalau di daerah saya ya agama Islam mayoritas. Untuk Mas Rapi pernah menemukan nggak ada seorang perbedaan agama nih daerah Mas Rapi itu bertengkar gitu loh?
kebetulan nggak ada ya. Di lingkungan saya ini mayoritas masyarakat muslim, tetapi juga ada sebagian minoritas non muslim. non muslim. Tetapi di sana tetap saling menghargai dan tentunya saling tolong menolong antar tetangga. Oh, berarti mempunyai sifat toleransi yang lebih tinggi Ya ya. betul seperti itu. Sorry, ya. Oke, lanjut dari pertanyaan kedua nih ya. Ya, Lanjut ya. Bagaimana sih cara mewujudkan sikap kerukunan antara umat yang berbeda di lingkungan kalian? Untuk Mbak Arin dulu. maksudnya tadi. Cara bagaimana mewujudkan sikap kerukunan? Kan pasti ada dong. Kayak di suatu tempat, ada daerah mana tersebut, pasti ada tidak rukun antar beda agama gitu. Gak care lah. Tidak Ya. peduli. Aku gak ngurus sama agama kamu. Aku tutup mata. Aku gak mau bantu gitu loh. Ya. Nah, caranya biar mewujudkan sikap kerukunan antar perbedaan agama Oh, tersebut itu gimana? Menurut Mbak Arin? Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi ya Mas ya. Kan mayoritas di daerah saya itu mayoritas agama Islam. Nah, Jadi ya kemungkinan itu bukan nggak rukunnya ini bukan dari perbedaan agamanya, cuman lebih ke perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat antara ini sama ini, antara rakyat sama pemimpinnya gitu loh kan. Jadi ya menurut saya untuk menjamin kerukunan antar perbedaan pendapat, antar perbedaan agama, ya dengan dirinya sendiri lah, dengan kayak apa ya, sadar diri, maksudnya itu sadar diri gitu loh. oh Mas, paham berarti nggak sih? kita ini sama-sama manusia, jadi Iya. kita harus mempunyai sifat tolong menolong. Iya, Meskipun benar. beda beragama, kita harus tetap saling menolong dan saling care lah Iya satu sama benar. lain. Oke. Untuk Mas Rapip ya, pertanyaan yang sama. Bagaimana mewujudkan sikap kerukunan antara berbeda agama agar kita rukun gitu loh? Ya dengan Gimana? kita saling menghargai lah. Intinya itu semua saling menghargai antar satu sama lain, tidak memaksakan pendapat sendiri, mendengarkan pendapat orang lain juga seperti itu. Jadi meskipun ada cekcok lah, kita harus menengahi ya, harus Ya. cari jalan tengah. Harus seperti itu karena kita tidak boleh egois terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan orang lain di sekitar kita, karena kita hidup di lingkungan sosial yang tentunya juga saling membutuhkan. Misalnya berarti apapun masalahnya kita harus bersosial terlebih dahulu. Ya betul. Harus berarti kita harus sering-sering berkomunikasi ya, Ya. antar tetangga. Harus komunikasi itu penting untuk menjalin sebuah hubungan antar keluarga, teman, itu sangatlah penting. Ya, Berarti kalau punya tetangga nih gak care dengan tetangga satunya atau no left. Bahasa Ya. sekarang kan no left ya. Sering mengurung diri di iya. di rumah, tidak mau care dengan tetangganya. Itu menurut Mas Rapip gimana? mungkin kembali ke orangnya sendiri ya. Kita juga mungkin di lingkungan baginya, mungkin dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar itu, selagi tidak mengganggu, tidak masalah. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke nih, ya kan dari tadi pertanyaan tentang beragama. Oke, kita lanjut tentang komunikasi. Nah, komunikasi kali ini saya akan menunjukkan tentang era 5.0, yaitu Ya. era baru yang tidak dulunya memakai surat-surat untuk kabar-kabaran, tapi sekarang bisa chatting-chattingan sambil rebahan. Oke, kita akan menanyakan tentang positif dan negatifnya di era sekarang. Oke, Mbak Nori. Ya. Mbak Nori ya. Boleh. Saya panggil Mbak Nori. Iya, boleh. Oke, saya ingin tanya, gimana menurut Anda positif dan negatifnya atau dampak lah terhadap anak-anak zaman sekarang gitu tentang era 5.0, positif sama negatifnya Ya. apa? Jadi maksudnya ini komunikasi ya Mas ya. Ya, tentang Jadi komunikasi. menurut saya sendiri kan sekarang kan era digital. Ya. Kita itu di era milenial. Nah, Jadi benar. cara menurut saya menghasilkan dampak yang positif dan negatif itu tergantung dari kita sendiri, bagaimana kita mengolah, bagaimana kita menggunakan alat komunikasi tersebut gitu loh Mas, maksud saya. Jadi kalau semisal kita kayak udah tahu itu emang benar-benar berdampak negatif, jadi kita seharusnya ya kita sendiri ini sadar. Nah, kita ini kan rakyat Indonesia, di mana di situ harus ya apa ya,
kayak mengembangkan budaya Indonesia. Janganlah meniru-meniru budaya orang lain, Nah, gitu kan. benar. Jadi kayak sadar diri lah, kayak sadar apa sih kok aku ikut ini kan, ini dampaknya negatif nanti ke saya sendiri gitu loh mas. Oke, Jadi menurut pandangan saya sendiri itu loh gitu. seperti itu. Ya, Dampak itu positif atau negatif menurut Anda? dampak apa? Yang kok ada era ini loh, era baru 5.0. Oh ya, Kan ada dampak negatif dan positif. Nah, itu termasuk ke dampak positif atau negatif? Atau sudah dua-duanya? lah maksud kan tadi menurut saya itu dampak yang nanti menghasilkan dampak negatif dan positif itu tergantung dari kita sendiri. Oh, berarti kita itu Iya. harus bijak Iya benar. terhadap media sekarang. Iya, Oh. ya bagaimana cara kita mengolah dan menggunakannya gitu loh mas. Untuk Mas Rafiq ini gimana pendapatnya? Kita kan hidup di zaman globalisasi, di era teknologi yang sangat pesat, maju Ya, dan sangat benar. dan sudah 5.0. 4.0 bahkan sudah mencapai di 5.0 Iya, benar. ya. Dan tentunya banyak juga dampak positif ataupun negatifnya. Dampak positifnya kita jadi yang jauh jadi dekat. Ya benar. Benar. Dan tentunya tidak terlepas dari dampak negatif. Oh, Negatif benar. tentunya banyak sekali di media sosial, di internet. Oh. Banyak sekali dampak negatif yang didapatkan dari internet. Dan itu kita pintar-pintar kita sendiri Ya benar. cara Harus menyaring. Ya? menanggapinya. Iya, kita harus menyaring informasi-informasi terlebih dahulu sebelum kita terima, dicerna terlebih dahulu agar tidak salah kemudian. Oke. Berarti ini untuk buat anak kecil nih ya. Kita harus mendidik dengan benar atas memainkan medsos agar tidak terpancing atau menyalahgunakan Ya. media sosial. Oke. Yang saya tanya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua nih. Ya. Oke. Kan kita sudah membahas tentang agama, tentang cara komunikasi. Sekarang ini tentang dakwah. Oke. Di zaman sekarang itu gampang gitu loh. Kita dakwah atau kita memberikan suatu kebenaran kepada orang lain. Gitu loh. Ya kan? Ya, Kita cari di medsos, di TikTok kita geser, sudah nemu Habib Ja'far, geser, Gus Miftah gitu kan. ya benar. Tapi kadang itu saya pernah lihat nih ya di TikTok ada seorang remaja itu mendakwai ayahnya sendiri. Nah, Itu pendapatnya Mbak Nuri itu gimana? Apakah boleh kita sebagai anak itu mendakwai yang lebih tua gitu loh? Padahal Ya. kita kan sebagai muda gitu. Kan orang tua pasti kayak, alah kamu ini masih kecil gitu loh. Nah itu pendapat Mbak Nuri itu gimana agar si orang tua yang kita dakwai itu menerima gitu. Gimana? jadi menurut saya sendiri ya, semisal saya jadi pendakwa ya, amin ya. Jadi Amin. pendakwa. Jadi sebelum saya melangkah ke masyarakat, melangkah dakwah ke masyarakat, alangkah baiknya saya ini dakwah dulu kepada orang tua saya. Maksudnya ya nggak harus, kita kan bukan pas itu ya. Berarti kita harus berdakwah di sekitar kita terlebih Iya, dahulu, terlebih baru dahulu. ke Iya, luar. kita ini harus mematangkan materi kita yang akan disampaikan, ya harus kita mempunyai skill gitu loh maksudnya. Gak pas langsung ceplos gitu, asal ngomong. Soalnya yang udah jadi dai, udah jadi pendakwa itu harus benar-benar kayak mempunyai tanggung jawab besar gitu loh. Oke, Mas. berarti kita sebelum kita ke lapangan nih ya, kita harus berdakwah ke keluarga kita terlebih dahulu. Ya, Nah, kita harus menyiapkan materi-materi yang kita akan dakwai. Ya, Kita benar. harus tahu sumbernya dari mana, tentang ilmunya apa. Kita harus lebih paham seperti itu. ya. Oh. Jadi kayak kita harus meyakinkan banget bahwasanya keluarga kita menerima dakwah kita. Bisa biar gak kayak cerita Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan tidak berhasil dalam berdakwah ke istri dan anaknya, sehingga istri dan anaknya itu melenceng dari ajaran Nabi Nuh gitu loh ya mas. Jadi kayak kita harus lebih mematangkan dulu bagaimana sih keluarga kita menerima dakwah kita dulu gitu loh. Menurut saya sendiri, jangan langsung ke masyarakat. Oke, berarti kita harus punya ancang-ancang dulu atau kita harus punya bekal lah sebelum Ya, kita benar. keluar untuk berdakwah seperti itu. Nah, Nah, menurut Mas Rafif ini gimana? Ya, kalau kita seperti dakwah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ya. Ibrahim kan mendakwai ayahnya yang menyembah berhala, tidak percaya enggak. akan Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim itu mematahkan Ekspektasi atau statement-statement yang statement. ayahnya buat ya ya benar.
untuk menyembah Allah ya Iya. gitu. Jadi kita pertama harus dengan sabar dan tentunya apa? Tentunya berarti Nabi Ibrahim ini membuat statement baru agar ayahnya ini bisa menyembah Iya. Allah gitu. Agar meyakinkan berarti meyakinkan ayahnya agar Ya Agar- menerima ya, menerima. menerima. ya Oke. seperti itu. berarti gini ya, berarti kita harus benar-benar punya bekal ya sebelum Iya, kita skill, keluar. skill itu loh. Oke. Jadi intinya ya Mas, jadi seorang pendakwa itu jangan asal ceplos-ceplos, Iya, harus harus- punya bukti Iya, atau kita riset benar. terlebih dahulu biar gak itu ya salah atau anjlok lah. bisa merubah sebuah kaum. Iya, gitu, iya melenceng. benar. Astagfirullah. Oke, mungkin sedikit itu aja ya dari pembahasan kita. Oke, saya akan menyimpulkan apa yang kita bahas kali ini tentang review artikel jurnal komunikasi beragama dan harmoni sosial. Oke, saya tangkap dari kedua narasumber kita, saya tangkap yaitu kesimpulannya, yaitu meskipun kita berbeda agama, berbeda suku atau budaya, kita itu tetap harus toleransi, care satu sama lain, harus saling menolong dan tidak cuek. Oke? Buat kalian yang cuek, pindah negara, jangan di negara Indonesia karena Indonesia itu terkenal dengan ramah, care satu sama lain. Oke? Kesimpulannya untuk komunikasi ini kalian harus berhati-hati terhadap medsos, yaitu kalian tidak boleh Sampai Jawa. semena-mena kalian mempunyai HP bisa melihat ini itu. Kalian harus menyaring lah yang mana positif dan yang dibuang yaitu negatif. Oke, sekian dari saya. Oke, terima kasih Mbaknya. Ya, Terima baik. kasih Masnya. Sama-sama. Oke, sekian dari saya. Jika saya salah kata maupun salah pengucapan, salah apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Iya, kami Saya mohon maaf. maaf. Oke. Soalnya sama-sama belajar di Ya, sini. benar. Kita sama-sama belajar dan saya masih mahasiswa Iya, ya. Saya benar. masih ingin mendalami apa itu komunikasi, Iya, dakwah, dan benar. tentang beragama tersebut. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjas Bari, anjas lebel, keren bos. Silakan aja di